Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mendengar detak jantung Tuhan. Detak jantung seseorang pada dasarnya relatif sama. Yang membedakan jumlah detak jantung seorang manusia adalah pada tingkat usia dan kesehatannya, kebugarannya. Jumlah detak jantung seorang bayi berbeda dengan jumlah detak jantung seorang anak atau orang dewasa. Jumlah detak jantung seorang yang ada di rumah sakit karena sakit berbeda dengan jumlah detak jantung seorang yang sehat bugar. Jumlah detak jantung orang yang seorang olahragawan berbeda dengan jumlah detak jantung orang yang tidak pernah berolahraga. Bagaimana kita bisa mendengarkan detak jantung seseorang? Kita bisa mendengarkan detak jantung seorang apabila kita diizinkan untuk meletakkan kepala kita kepada seseorang tersebut. Dengan demikian, kita bisa mendengarkan detak jantung orang tersebut dari menit ke menit. Jadi kesimpulannya kita bisa mendengarkan detak jantung seseorang apabila kita mempunyai hubungan yang intim, apabila kita mempunyai hubungan akrab dengan orang tersebut. Suatu hari, saya punya anak yang masih kecil, sekitar umur 2 tahun. Saya perhatikan anak saya ini dalam keadaan lemah, letih, lesu, kelihatannya ngantuk sekali. Ngantuk berat anak saya ini. Kemudian anak saya menghampiri saya dan tidak lama anak saya dalam pangkuan saya. Kemudian anak saya dekap, ada dalam dekapan saya, ada di dalam pelukan saya. Ketika anak saya ada di dalam pelukan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Konsentrasi saya hanya pada anak saya ini. Mata saya hanya tertuju kepada anak saya ini. Kasih sayang saya hanya tertuju kepada anak saya ini. Kemudian anak saya elus-elus, saya cium, saya belai. Dan anak saya merasakan ketika anak saya berada di dalam pelukan saya, ada dalam dekapan saya. Anak saya merasakan rasa damai, rasa sejuk, rasa tentram. Demikian pula Bapa yang di surga. Dia juga rindu anak-anaknya. Kita semua anak Tuhan itu rindu di dalam pelukannya, rindu di dalam dekapannya. Dan ketika kita ada dalam dekapan Tuhan, ada di dalam pelukan Tuhan, mata Tuhan hanya tertuju kepada kita. Perhatian Tuhan hanya tertuju kepada kita. Kasih sayang Tuhan terfokus kepada kita. Demikian pula ketika kita ada di dalam pelukan Tuhan, kita akan merasa aman, kita akan merasa tentram, karena kita ada di dalam pemeliharaan Allah, ada dalam pimpinan Allah, ada dalam pemeliharaan Allah. Yang jadi pertanyaan, jika kita sudah rajin ke gereja, kita rajin beribadah, kita bahkan rajin memberikan persembahan perpuluhan, kita rajin melayani, apakah semua ini sudah mengindikasikan bahwa kita ini sudah intim dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengindikasikan bahwa kita ini sudah akrab dengan Tuhan?
Ciri orang yang jatuh cinta, dia pasti intim. Demikian pula kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, pasti kita akan intim, kita akan akrab dengan Tuhan. Setidaknya ada 3 ciri khas orang yang intim bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, dia pasti ada rasa kerinduan besar, ada rasa kangen yang begitu dalam kepada Tuhan. Berbicara masalah kangen, saudara kasih, berbicara masalah kangen itu berbicara masalah hati. Jika kita mempunyai kangen yang sangat besar kepada seseorang yang kita kangeni, yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita sayangi, kemudian kita tidak bisa bertemu dengan orang yang kita kangeni, orang yang kita cintai, orang kita rindukan itu, pasti ada rasa sakit hati. Kita merasa sakit hati jika kita tidak ketemu dengan orang yang kita kangeni, kita rindukan itu. Kalau kita mencintai seseorang, kalau kita sedang jatuh cinta, pasti ada rasa kangen yang luar biasa. Kita kangen untuk bisa bertemu, kita kangen untuk bisa berjumpa, kita ada kangen untuk bertatap muka, kita kangen untuk mendengarkan suaranya, kita kangen untuk selalu berbicara, berkomunikasi. Demikian pula kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, pasti ada rasa kangen yang besar untuk kita membaca firman Tuhan. Ada kerinduan besar untuk kita beribadah, ada kerinduan besar untuk kita berdoa, ada kerinduan besar untuk kita berkumpul, bersekutu, beribadah bersama-sama. Itulah ciri khas orang yang jatuh cinta. Kalau kita baca di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2 dikatakan kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda, ya, Mazmur Daud ketika berada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada bersinar. Saudara kasih, kalau saya membaca ayat ini, saya jadi teringat kepada sebuah lagu yang mengatakan, seperti rusa rindukan sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah jika kita ada dalam dekapan Tuhan. Jika kita ada dalam pelukan Tuhan, sungguh indah. Apa yang kita perlu khawatirkan? Apa yang perlu kita gelisahkan? Apa yang perlu kita takutkan jika kita ada di dalam pelukan Tuhan? Karena mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Kasih sayang Tuhan tertuju kepada kita. Untuk itu, mari kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu ciri yang pertama, orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Saudara kasih, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu, memang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata yang ada pada diri kita. Tetapi hadirat Allah bisa kita nikmati. Hadirat Allah bisa kita resapi. Hadirat Allah bisa kita alami. Saat ini hadirat Allah ada. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Allah yang hidup, yang berkuasa melakukan segala perkara. Allah kita saat ini ada di tengah-tengah kita. Dia bukan Allah yang fantasi, bukan Allah ilusi, bukan cerita, bukan dongeng, tetapi real Allah itu ada. Jadi hadirat Allah itu pasti ada jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita menghampiri Tuhan, jika kita tetap mengasihi Tuhan, hadirat Allah ada nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saat ini hadirat Allah ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memuji Dia, menyembah Dia, mengagung-agungkan namanya, kita bisa rasakan hadirat Allah itu. Kehadiran Allah itu bisa kita rasakan, bisa kita alami. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, tidak terasa air mata mengalir,
air mata tercurah karena hadirat Allah hadir dalam kehidupan kita. Ada satu pujian yang sangat indah, yang kita akan nyanyikan bersama. Yang judulnya Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, luar biasa. Jika hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, kita bisa menikmati kasih Tuhan, kita bisa menikmati anugerah Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan akan curahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita jika hadirat Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara kasih, biarlah kita mengundang hadirat Allah. Hadirat Allah nyata atas kehidupan kita. Itu ciri kasih yang kedua. Ciri kasih yang ketiga, kalau kita
intim bergaul karib dengan Tuhan, yaitu kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan setiap saat dan waktu. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar bukan hanya menyembah ketika kita ada di gereja, bukan hanya ketika kita beribadah, tapi menyembah Tuhan itu setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu kita harus menyembah Tuhan. Kita harus menghampiri Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus mengagung-agungkan Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Saudara kasih, bicara masalah penyembahan, itu berbicara masalah intim. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan kalau kita tidak intim? Bagaimana kalau kita mau menyembah Tuhan kalau kita tidak akrab? Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan benar, yaitu kita harus intim, harus akrab dengan Tuhan. Saudara kasih, tentu saudara ingat cerita akan Marta dan Maria. Ketika Lazarus mati, bagaimana respon daripada Marta dan Maria? Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ini permohonan Marta dan Maria kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini permohonan Marta ketika Marta bertemu dengan Yesus. Bagaimana permohonan Maria? Permintaan Maria ketika dia bertemu dengan Yesus. Pada ayat yang ke-32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Apa perbedaannya permohonan daripada Marta dan Maria ini? Ini jelas sekali, saudara kasih. Ini respon Marta dan Maria jelas sekali. Ketika Marta bertemu dengan Tuhan Yesus, respon Marta biasa-biasa saja. Dia seperti mengucapkan permohonan seperti biasa. Tetapi ketika Maria bertemu dengan Yesus, responnya dia tersungkur. Maria tersungkur di kaki Yesus. Inilah yang Yesus mau.
Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita tersungkur. Artinya tersungkur berarti kita harus menyembah Dia, menyadari siapakah kita ini. Kita ini menyadari, Maria menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Maria tersungkur di kaki Yesus. Saudara kasih, bagaimana kalau doa kita mau dijawab? Kita harus tersungkur menyembah di kaki Yesus. Karena Dialah Allah yang hidup, Allah pencipta langit bumi beserta isinya. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Bagaimana kita mau mendengarkan detak jantung Tuhan? Kita bisa mendengarkan detak jantung Tuhan apabila kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita bisa mendengarkan detak jantung Tuhan apabila kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita mau intim dengan Tuhan, mari kita punya kerinduan besar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Undang hadirat Tuhan dan sembah Dia. Dan ketika kita ada di dalam pelukan Tuhan, dekapan Tuhan, kita mendengarkan detak jantung kita, Tuhan. Kita akan mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata, Tuhan, lakukan apa yang Kau lakukan. Perbuat apa yang Kau buat. Karena apa yang Kau lakukan, apa yang Kau mau perbuat, pasti yang terindah dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.